pertumbuhan ekonomi masih di 5%, which is sebetulnya masih baik dan masih sangat baik begitu sesuai dengan rata-rata pertumbuhan kita begitu ya. Artinya memang tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang menjadi tantangan atau kendala di sepanjang tahun 2024. Tapi mungkin overall untuk segmentasi di sektor ataupun juga di produk elektronik ini seperti apa JT melihatnya? Kita di 2024 kita banyak melakukan adjustment di sisi kategori produk yang sesuai dengan keperluan market, karena semakin kesini orang semakin melek dengan namanya teknologi. Semua orang udah menggunakan handphone, bahkan anak kecil yang masih balita dan TK pun udah mengenal produk-produk digital dengan sangat baik. Di berbagai macam aplikasi dan juga pastinya sudah menggunakan handphone. Karena itu kita banyak melakukan adjustment ataupun di brand under group kita, holding kita yang kita mulai menjadi salah satu brand yang kami maintain di perusahaan, yaitu ada action camera, ada drone, lalu ada kamera dengan 360 dan juga lain-lain. Jadi semakin kesini masyarakat kan semakin melek, apalagi kita semakin trending dengan konten kreator. Yang mana konten kreator semua tetap membutuhkan handphone dan juga teknologi mic yang mumpuni dan berbagai macam perlengkapan konten kreator yang lebih proper. Dan yang terakhir pastinya semakin kesini masyarakat semakin menyadari arti penting kesehatan. Nah, pada saat kesehatan mereka semua mencintai berlari. Nah, pada saat berlari mereka membutuhkan gadget. Jadi kita juga menyesuaikan dengan beradaptasi dengan merilis produk-produk open ear kita, open set yang sangat digandrungi oleh masyarakat runner saat ini. Lalu juga berbagai macam untuk jamnya, smartwatch-nya. Kita juga ada berbagai macam brand untuk smartwatch. Jadi kita terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bervariabel. Oke, jadi mengikuti lifestyle dari masyarakat begitu ya. Sebetulnya dengan positioning JT sendiri seperti apa sih? Karena begitu banyak produk elektronik saat ini sehingga tentu harus ada strength point begitu ya dari JT untuk bisa compete dengan produk-produk lainnya. Nah, ini seperti apa? Ya, jadi berbagai macam kita sebagai brand lokal kita terus aktif menciptakan apa sih kita yang berbeda yang menjadi USP, unique selling point agar customer mau memilih kita untuk sebagai brand pilihan mereka. Jadi kita sebagai brand lokal kami memberi dengan komitmen terhadap kualitas, kami memberikan jaminan garansi rusak, garansi 2 tahun rusak ganti baru. Itu retail kita di seluruh Indonesia ada 100 lebih dari Aceh hingga juga Papua. Jadi mereka beli dimanapun bisa tukar dimanapun. Jadi belinya di Jakarta, waktu mereka jalan-jalan di Makassar, mereka bisa tukar di Makassar. Waktu mereka jalan-jalan di Medan, mereka bisa tukar di Medan. Itu salah satu hal-hal yang kami fokusin. Lalu kami juga terus membuat titik-titik di seluruh Indonesia menjadi rapat. Karena kita juga brand lokal, kami ingin menang di Indonesia. Jangan sampai kita brand lokal menjadi tier 2 atau tier 3 dibandingkan brand-brand dari asing. Jadi kita terus melebarkan titik-titik. Jadi di tahun ini kita pun menargetkan bertambah 30 titik dari tahun sebelumnya. Terus bertumbuh. Lalu juga kita menargetkan pertumbuhan di internal untuk 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu titik-titik kantor, office, depo, dan juga lain-lain kita terus targetkan untuk buka di kota-kota strategis. Terutama kita barusan buka di Februari ini di Balikpapan. Karena kita tahu di Balikpapan ada proyek IKN, jadi kami yakin pertumbuhannya sangat bagus. Seperti itu. Jadi untuk produk pun kita terus melebarkan mapping-mapping sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tujuannya masyarakat butuh apapun kita ada JT di sana. Jadi kita semakin luas produknya. Kita sekarang sudah ada produk untuk berbagai macam kamera meeting untuk sebuah setting ruangan yang besar. Lalu kita terakhir juga rilis berbagai macam keperluan untuk ekosistem lari, ekosistem konten kreator. Lalu juga untuk kebutuhan sehari-hari, lalu juga untuk kebutuhan project, HT, dan lain-lain kita juga support semuanya. Nah, tapi apakah ini strategi yang cukup optimal ya, strategi yang cukup baik di tengah berbagai gempuran produk-produk elektronik misalnya asal China, kita ketahui ini kan juga tentu menjadi kompetisi yang sangat berat begitu ya. Apakah ini tadi strategi yang disampaikan oleh JT ini cukup baik begitu ya, cukup efektif selama ini? Strategi yang kami gunakan cukup efektif, namun kami tetap terus berkreasi di 2025 ini. Jadi kita bagaimana 2025 kita banyak target besar, salah satunya kita nggak hanya ingin bermain di nasional, tapi kita ingin mengharumkan JT ini nggak cuma sebagai brand lokal, tapi kita ingin go global.
global. Jadi bagaimana kita nggak hanya melayani market di Indonesia, tapi kita juga menghampiri market-market yang di luar. Jadi itu sudah salah satu masuk action plan kita yang akan kita jalankan di 2025. Lalu bagaimana kita bisa comply dengan berbagai macam peraturan dari pemerintahan Indonesia. Jadi di 2025 kami juga merencanakan bagaimana bisa set up perakitan. Jadi JT nggak cuma 100% import from China, tapi kita juga perakitan di Indonesia. Sehingga benar-benar JT ini brand lokal, tapi juga produk buatan Indonesia. Jadi bangga lokal. Oke, kalau kita berbicara produk buatan Indonesia, untuk elektronik sendiri begitu ya, seberapa jauh sebetulnya keyakinan masyarakat Indonesia akan produk lokal di bidang elektronik? Nah, tentu itu menjadi tantangan yang sangat besar. Bahkan di hari ini pun kan untuk brand pilihan utama pasti masyarakat masih sangat terfokus dengan brand luar. Jadi kalau lihat brand lokal, ini kualitasnya aman nggak? Apalagi kita dengan perakitan di Indonesia bukannya harganya tambah murah, tapi costingnya, biayanya jadi tambah tinggi. Namun ini adalah salah satu hal yang bisa kami adjust untuk bisa menjadi diferensiasi dibandingkan brand-brand lain. Namun selain itu juga banyak hal-hal yang bisa kami lakukan yang pastinya dari menjaga kualitas terbaik dengan harga yang sangat kompetitif. Karena di semakin hari semakin kesini brand-brand dari Cina secara khususnya sangat banyak yang datang ke Indonesia karena mereka melihat Indonesia sebagai market yang sangat seksi dan mereka kan juga ada perang dagang dengan US, dengan Amerika dan juga dengan Eropa sehingga alur barang dari Cina ke negara tersebut itu menjadi terganggu sehingga paling mudah dialihkan ke pilihannya jatuh ke Southeast Asia. Salah satunya Southeast Asia yang paling besar populasinya adalah Indonesia. Jadi sangat banyak secara daily operational kita melihat brand-brand Cina yang berdatangan, yang menjadi kompetitor kita yang baru. Namun kami sekali lagi nggak pernah melihat itu sebagai kompetitor, tapi kita melihat itu, ini teman belajar yang baru, kita bisa terus menajamkan. Kalau mereka bisa harga segini, kenapa kita nggak bisa? Mereka kualitasnya segini dengan kualitasnya sangat baik, namun harganya sangat kompetitif. Nah ini yang menjadi PR kita buat brand lokal untuk bisa terus beradaptasi, memperbaiki produk kita, sehingga kita lama-lama juga selevel.